Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa li jam'i ta'khiri syartani faqat. Dan bagi jama' takhir yaitu ada dua syarat saja. An yanwiyal jam'a qabla khuruji waqti dhuhri awil maghribi. Pertama, bahwa niat oleh seseorang akan jamak sebelum keluar waktu zuhur atau waktu maghrib. Wa an yadumas safaru hatta yusalliya saniyata kullaha. Dan bahwa berkekalan oleh perjalanan, yakni masih ada perjalanan, hatta yusalliya saniyata kullaha, sehingga solat ia akan solat yang kedua, kullaha seluruhnya, daripada solat yang kedua seluruhnya. Artinya pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat solat jama' takhir. Di sini dijelaskan wali jam'i takhiri syartani faqat. Perlu diketahui bahwa bila mana seorang musafir yang memenuhi ketentuan safar, yakni 90 km ke atas gitu, yang memenuhi ketentuan safar, ketentuan perjalanan jauh, ingin mengerjakan solatnya dengan jama' takhir, yakni menunda solat zuhur di waktu asar, atau menunda solat maghrib untuk dikerjakan di waktu isya, maka harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, an yanwiyal jam'a. Yang pertama, syaratnya kudu niat jama' takhir, niat menunda solat yang pertama pada waktu solat yang kedua, karena lantaran menjama' takhir. Bagaimana niatnya? Niatnya umpamanya zuhur ke asar, nawaitu takhirad dhuhri fi waqtil asri li af'alaha li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Biar gampang, karena bahasa Arab kudu ngapal-ngapal, puyeng. Aku niat menunda solat zuhur pada waktu asar untuk saya kerjakan karena jama' takhir, karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Atau maghrib ke isya, nawaitu takhiral maghribi fi waqtil isya'i li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Begitu. Di hatinya, di hati. Kalau lidah kan sunat aja. Aku niat menunda sholat maghrib, dikerjakannya di waktu isya karena jama' takhir, karena Allah Ta'ala. Itu yang gampang begitu. Bila mana tidak ada niat menunda, maka sholatnya jatuhnya qadha. Sebab menunda bisa saja menunda
yang dilarang, bisa saja menunda yang diizinkan dengan niat jamak takhir, maka masuk pada menunda yang diizinkan, tidak dilarang. Qabla khuruji waqtil duhri awil maghribi. Artinya adanya niat jamak takhir ini kalau pengen terhitung kudu dijatuhkan pada waktu sholat yang pertama sebelum keluar waktu zuhur, ibarat zuhur dan asar, sebelum keluar waktu maghrib, ibarat maghrib dan isya. Tidak jadi kalau belum masuk waktunya, yakni waktunya zuhur atau maghrib, enggak jadi. Dan tidak mesti niatnya pada awal waktu. Dengar adzan zuhur atau maghrib niat, enggak dipersyaratkan adanya niat jamak takhir ini pada awal waktu. Akan tetapi boleh saja niat jamak takhirnya di jam berapa saja, yang penting belum habis waktunya untuk ukuran sholat jamak. Umpama nih, dohor asar, dohor jam 12 sampai jam 3 gitu aja ya, biar gampang ya. Asar jam 3 sampai jam 6 gitu kan. Maka kita mau jamak takhir, ini jam 12, enggak mesti jam 12 teng aku niat menunda sholat dohor di waktu asar karena jamak takhir karena Allah. Enggak, jam 12 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh. Yang penting kira-kira duhur sama asar ini kira-kira berapa menit tuh? Kalau jamak takdim, kira-kira ngerjainnya 2 nih, 10 menit ya? Hah? Baik, jam 3 kurang 10, jangan sampai di jam 3 kurang 10. Begitu. Jangan sampai keasaran niatnya ini. Kalau jam 3 kurang semenit, nggak jadi. Udah qadha. Karena andai kita mau sholat dohor juga, kalau kurang semenit mah akan lepas dari waktu dohornya tuh sholat dohornya. Jadi yang penting masih punya waktu. Kita umpama jam 12, nah kita begitu jamak takdim dah, kata kita nanti kan belum sholat kita, akhirnya jamak takhir aja dah, ya nggak apa-apa, boleh. Cuman jamak takhir ingat niat kudu, karena aturannya ada 2, niat. Kapan nih niatnya? Masih pada waktu zuhur gitu kalau dohor, atau masih pada waktu maghrib begitu, dengan catatan belum habis. Itu kitabnya bunyinya qabla khuruji, sebelum keluar. Maknanya mau di tengah boleh, mau di awal boleh, enggak mesti disyaratkan kudu di awal, di tengah boleh. Wa an yadu masafaru. Kedua, daripada syarat jamak takhir yang kedua, masih adanya perjalanan sampai selesainya 2 sholat tersebut. Maksudnya, andai
yang sholat jamaah takhir telah selesai perjalanannya, umpama dari Wali Songo ya, Wali Songo dari Cirebon, jamaah takhir di rumah di Bintaro, namanya udah selesai perjalanannya, maka batal jamaah takhirnya, sehingga sholat yang pertamanya yakni zuhur atau maghrib jatuhnya qadha, sebab persyaratannya tidak ada. Apa syarat yang kedua? Masih adanya perjalanan. Peringatan, dalam jamaah takhir boleh saja mengerjakannya zuhur dulu baru asar, atau asar dulu baru zuhur, begitu. Asar dulu baru zuhur. Demikian pula maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib. Bebas yang mana aja, sebab dalam jamaah takhir tidak dipersyaratkan tartib. Andai ada orang zuhur dulu, emang zuhur belum dikerjakan. Andai ada orang asar dulu, emang waktunya punya asar. Andai orang maghrib dulu, emang belum andai isya dulu, emang waktunya punya dia. Itu begitu, enggak wajib tertib. Tapi yang afdol mana? Yang afdol tertib. Yang afdol tertib. Jadi tertib itu cuman afdol, tidak syarat. Tidak syarat. Itu begitu. 2. Dalam jamaah takhir boleh saja selepas sholat zuhur ngeteh dulu, teh manis. Habis itu sholat asar. Mengapa? Sebab dalam jamaah takhir tidak dipersyaratkan mualat. Syaratnya cuman 2 saja. Cuman 2 saja. Enggak mualat. Meski begitu, mualat lebih afdol. Gitu. Sunat mualat dalam jamaah takhir, sunat tertib dalam jamaah takhir, tapi tidak wajib. Ini kita harus tahu yang kayak begini agar supaya kita enak sholatnya, enak. Bagaimana kalau si imamnya nggak pakai dongeng-dongeng, mana pengen isya dulu, maghrib kan 3 ya, makmumnya ya gitu, maghrib imamnya isya, boleh aja lah. Pas sudah 3 diri imam, bagaimana nih? Udah mau faraqah aja, salam. Jangan dibikin susah hidup. Emang agama tuh mudah, nggak apa-apa, sasa kayak begitu. Jangan kurang ajar imam, jangan kurang ajar. Imam ini paham, udah ngaji kan boleh isya dulu, ya kan? Ngapa lu maghrib dulu? Makanya jangan kencing dong, gitu kata imam. Gara-gara lu kencing kan gua udah sholat. Kata imam kan begitu, begitu tinggalan, ya kan? Begitu.
Nggak apa-apa, jangan takut. Kayak begitu. Imamnya maghrib, kita nyisa, nggak apa-apa. Imam salam, kita bangun. Nah, jadi enak aja, jangan dibikin susah sholat. Emang begitu aja lah. Sholat tuh yang nggak boleh berjamaahnya kalau tidak sama susunannya. Nggak pakai ruku sujud. Sholat jenazah kitanya dohor, lah kagak ruku ke sujud dia. Kalau masih ketemu mau orang sholat qobliyah, kita sholat dohor, jadi. Apalagi nggak tahu, dapat ganjar pun nggak tahu. Kan kebanyakan juga nggak tahu ngerjainnya. Dia pikir dohor, makmum aja, nggak apa-apa. Begitu. Jadi nggak perlu tangannya. Pakai gitu. Ya Allah, atret, nggak usah, biarin aja, begitu. Biarin aja orang ikut, man, biarin aja ikut. Kita sunat nggak apa-apa, biarin aja. Beda pedo 7. Habis sholat qobliyah dohor, lagi itu belum sholat dohor, makmum aja sama dia lagi, kan enak. Kayak begitu, jadi aja, jangan dibikin susah. Kurang lebih inilah aturan jama' takhir. Ingat-ingat tuh. Udah segini aja selesai tuh. Nanti kita ngaji bab sholat Jumat. Ada yang ditanya, silakan. Allah. Kalau niatnya cuma saya niat menjamak sholat zuhur di waktu asar, tidak nyebut takdim atau takhir, sama? Sebetulnya nggak apa-apa, gitu. Cuman kurang sempurna saja. Karena Syekh Nawawi di dalam Kasyifatus Sajad tuh nggak ngomong li ajlil jam'i doang, nggak apa-apa. Li ajlil jam'i, meski tidak setain itu, karena dengan kalimat itu juga udah paham. Begitu. Sama seperti sholat dohor usolli fadhuhri rakaataini, tanpa menyebut qasran juga udah jadi. Rakaataini itu ya qasar. Begitu, rakaataini itu. Atau qasran tanpa rakaataini, dengan sendirinya rakaataini, begitu. Cuman lebih maksimal aja. Lebih afdal. Dita'yin. Kurang lebih demikian. Allah.